Kita umat Rasulullah itu mayoritas hanya mengikuti dari versi syariatnya saja, kebanyakan. Tapi versi hakikatnya banyak yang mencak-mencak, banyak yang menolak. Ini persoalannya. Sebab jikalau kita betul-betul mengikuti Rasulullah, fattabi'uni ya yuhibbukumullah, Allah akan menerima cinta sampean. Sebab apa Allah menerima cinta kita? Karena kita telah melepaskan cinta hati kita terhadap selain Allah. Kalau konteksnya iman, karena kita telah melepaskan iman selain Allah. Wa may yakfur bittaghuti wa yu'min billah. Barang siapa yang meninggalkan iman terhadap tauhid wa yu'min billah, dan mereka imannya hanya pada Allah, otomatis. Jadi bagi Allah sangatlah ringan untuk memasukkan jenengan di dua alam tadi, malakut dengan lahut. Ini keterangan kalau didengarkan sistem syariat bahasanya ini, Pak, ya nggak bisa. Ya kalau zaman Rasulullah. Mohon maaf, tidak mengurangi rasa hormat. Bukannya saya nggak setuju, tapi kurang sepaham. Kalau kita menuduh bahwasanya ini hanya terjadi pada Rasulullah, berarti sama halnya kita membatasi kekuasaan Allah. Bahayanya di situ. Cuman saja saya kurang sepaham. Dasar saya, Allah dulu dengan sekarang sama. Entah kalau Allah dulu dengan sekarang ganti, ya gak tahu saya. Mungkin begitu jawabannya. Iya, kalau zaman Rasulullah bisa terjadi masuk di dalam alam malakut dan lahut. Kalau kita nggak bisa. Mohon maaf, bahasa itu sebetulnya bahaya buat kita terhadap Allah. Berarti kita membatasi kekuasaan Allah. Makanya secara hakikat tetap Allah menghendaki terhadap siapapun. Sebab bahasanya mayasa, terhadap man yasa sing dikehendaki oleh Allah. Satu, berarti kita harus optimis. Tanda hamba yang dikehendaki alladzina yastami'unal qaul wa yattabi'una ahsan. Siapapun yang mengikuti Rasulullah pasti akan dikuasakan Allah untuk hal yang seperti itu. Itu dalam hati saya iman seperti itu. Saya nggak usah membuka kisah, saya nggak usah, nanti tambah tadi fitnah sing nggak paham. Wis nggak usah. Yes, kita buktikan aja tiap hari tiap saat. Bagaimana ketika saat hati kita belum mendapatkan ajaran tasawuf ini, menghadapi dunia ini, bagaimana hati kita? Pasti khauf, pasti ada rasa takut, rasa khawatir, rasa gelisah. Lawang kita urusan ekonomi di rumah tangga kurang aja ya, itu sudah khawatir. Padahal Allah sudah mengatakan semuanya Allah yang menjamin, yang ngatur itu semuanya Allah. Mengapa kita itu ikut-ikut ngatur yang sudah diatur oleh Allah? Bahasa tauhidnya seperti itu. Coba kita rasakan ketika saat kita sudah mengamalkan
ketasawufan terhadap Allah itu ketika menghadapi alam dunia ini lebih enjoy, lebih nikmat, lebih mudah. Jenengan ini ketenangan, nggak mudah gelisah, nggak mudah. Jenengan iki ketakutan, walaupun itu terjadi tidak berlarut-larut lama karena kita kembali kepada Allah. Yes. Nomor 2, masalah syariat thariqat nggak bisa Pak dipisahkan, nggak bisa. Seperti halnya lautan, nggak mungkin pisah dengan namanya apa? Perahunya, atau selain dari bahasa perahu, gelombang apa itu? Ombak, nggak bisa. Tumpaan dengan jalan itu nggak bisa dipisahkan. Sepeda laksana syariatnya, thariqah jalannya nggak bisa dipisahkan. Cuman kebanyakan nggak ada hakikatnya. Tujuannya kemana? Untuk bertemu Allah. Kita sholat itu untuk bertemu Allah. Kita aktivitas apapun itu untuk bertemu Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahasanya liya'budun. Berhubung nggak punya tujuan pada Allah, tujuannya terhadap selain Allah, yaitu jadinya tujuan kita untuk mencari kemewahan dunia. Sholat tujuan kita cari pahala Pak, cari surga. Lah itu makhluk apa khalik? Makhluk. Tujuan kita adalah, hakikatnya adalah bertemu Allah. Bagaimana mungkin kita bisa bertemu Allah sedangkan ilmu faktor untuk menunjang untuk bertemu Allah kita tolak. Innama ya'murukum bisu'i wal faksha. Ingat, nafsu di dalam dirimu itu selalu memerintahkan Anda berbuat jahat pada Allah dengan bentuk beriman. Dalam hati ada iman selain Allah, itu nafsu. Jujur terus terang saja, memang syariat dan thariqat nggak bisa dipisahkan Pak, nggak bisa, karena itu sudah jadi satu. Cuman hakikatnya itu harus numpak, menunggangi syariat thariqat dalam rangka untuk menuju makrifat. Satu contoh, saya mau ke Madura, saya mau ke toko apa itu badminton, toko raket. Safinah kita, tumpaan kita, syariat kita kapal. Thariqahnya kapal berarti lautan. Lah, tujuan itu sudah ada, mestinya ada di dalam hati saya. Apa tujuan saya? Ke toko raket. Lah, ini harus dihantar oleh kapal, perahu, sampai pada Madura. Di toko itu terus saya kelihatan raket dan beli. Inilah nyatanya hakikat disebut makrifat. Ya sudah. Nah, ketika saya masuk toko, kapal, perahu, lautan, saya tinggal nopo, saya bawa ke toko. Saya tinggal dah. Artinya apa? Ketika sudah sampai makhluk syahid, tujuan, dikatakan tujuan, maka semua tadi diparkir Pak, diparkir.
Tinggal pertanyaannya, saya ada di toko terus menerus selamanya atau enggak? Kalau enggak, kita pulang ya pakai lagi kapal itu. Paham maksud saya ya? Kalau jenengan nek wis mati, misalnya wis mati lo ya, ya otomatis meninggalkan kapal dan jenengan masih di dunia. Hukum wajibnya syariat dan thariqat itu tidak bisa lepas. Miturut sistem wasilun yang dilakukan kanjeng Nabi. Mangan itu ya syariat, dulur thariqah. Ilmu buat makan adalah syariat. Wujud makannya kita nama makannya itu thariqah. Tujuannya kita kenyang. Kalau sudah kenyang itu sudah makrifat. Laksana seperti itu. Sekarang kita harus sinkronkan tujuan dunia dan akhirat. Man arodat dunya fa'alaihi bi ilmin, wa man arodal akhirah fa'alaihi bi ilmin. Semua pakai ilmu. Contoh, aku makan, piye? Ini menjadi ibadah di mata Allah. Secara syariat, ilmu makan ya harus tangan kanan. Miturut agama Islam, ya harus membaca bismillah. Kita harus laksanakan. Lah, hakikatnya kita terapkan di tengah-tengah itu. Apa? Nafi isbat. Akhirnya tujuan kita bertemu Allah. Secara syariat kita bertemu makrifatnya yaitu kenyang. Secara makrifat kita bertemu Allah. Ya ini illa liya'budun. Kerja apapun aktivitasnya, jadikan hukum syariat menjadi hakikat. Sebab dengan begitulah akan bisa makrifat. Berarti fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dua. Nomor 3 terkait wajah. Jenengan melebet datang surah Al-An'am 79. Maki sampeyan tinggali tafsir apapun. Ternyata yang disebut wajah ya bukan hidung. Kalau kita dodeng, hidung, batuk, pipi, gigi dan lain sebagainya, bukan itu. Terus mana? Ya itu. Ini wajah tuasia. Wa qala aidan fa aina ma tuwallu, dimanapun kau mengarah, fa thamma wajhullah, di depanmu ada wajah. Wajah itu ngarep. Niki nih. Sepeda motor misalnya, itu kan nama. Gitu. Terus mana yang memiliki wujud sepeda motor? Nggak bisa sampai dodeng, Pak. Kita dodeng setir, ya setir lah itu. Terus mana? Ya iku, loh ngoten, hanya itu. Ya itu. Ingat, aku kata Allah, biar dikenal oleh kau hambaku. Wujudku biar dikenal oleh hambaku. Kalau aku iki Tuhan, tak lahirno, saya lahirkan wujudku yang disebut Nurullah. Lah, Nurullah wujudnya Nurullah adalah dunia dan seisinya. Tapi wujudnya dunia seisinya bukan wujudku. Gak bingungan iki. Itu tadi. Sama dengan sepeda motor, sama dengan wajah tadi, ya dah? Lah jawabannya yang benar, ya itu. Nah, kakak dek dituding, ya itu. Makanya ada yang berpikir, gak nyebut Allah, gak nyebut hu, wis pokoknya nyebut sing gak paham ya. Maksudnya ya itu. Ada Pak
kumpulan zikir yang seperti itu ada memangnya. Awalnya itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, lama-lama tuh maksudnya ya itu sebetulnya itu. Lah untuk sampai di itu ya dah, tidak terlepas dari pemahaman la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Kadang-kadang yang banyak itu niru-niru tapi tidak ngerti. Nah itu yang banyak itu gitu, niru-niru tapi tidak ngerti ya, tapi lumayan ngaten dah. Suwe-suwe lama-kelamaan ya dipahamkan Allah sendiri. Nggih, ada lagi? Monggo, barangkali ada. Kalau enggak ada, ada. Ya, terima kasih. Perlu diketahui pengajian rutinan di Tambak Asri Tanjung Tojo setiap 1 bulan 1 kali, Selasa ketiga, Selasa malam Rabu ketiga. Terima kasih. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami haturkan terhadap Allah yang sudah membimbing kita semuanya awal sampai akhir. Bila mana ada kalimah yang menyinggung jenengan, saya atas nama pribadi Mukhlason minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk doa terhadap Mbah Yai saking kula dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.